Halo teman belajar, di video kali ini kita akan membahas soal-soal persiapan penilaian akhir tahun. Tonton sampai habis ya. Jika diketahui percepatan gravitasi sebesar 10 meter per second persegi, maka tekanan hidrostatik pada ikan tersebut adalah, cara pertamanya adalah yang diketahui. Yang diketahui adalah rho, air atau massa jenis air. Karena ikan ini hidup di air tawar, jadi massa jenisnya adalah 1000 kg per meter kubik. Selanjutnya ketinggian ikan dari permukaannya. Karena dia dihitung dari mulut ikan, jadi dari atas air sampai ke bawah adalah 100 cm, dikurang dari ikan ke bawah adalah 15 cm. Sama dengan 85 cm atau 0,85 meter. Selanjutnya baru kita cari tahu P itu adalah tekanan, sedangkan H adalah hidrostatik. Tekanan hidrostatik adalah massa jenis air dikali gravitasi dikali ketinggian. Massa jenisnya sudah diketahui, yaitu 1000 dikali percepatan gravitasi yang 10 dikali ketinggiannya 0,85. Jadi jawabannya adalah 8.500 Newton per meter persegi. Perhatikan gambar di samping untuk soal nomor 2 dan 3. Dari gambar di samping ada gambar paru-paru. Dari gambar tersebut yang ditunjukkan oleh nomor 1 adalah bagian laring. Bagian kedua adalah trakea atau tenggorokan, dan bagian yang ketiga bronkus atau yang biasa berfungsi sebagai cabang dari tenggorokan. Sedangkan yang keempat adalah alveolus. Fungsi dari alveolus itu adalah tempat menyerap oksigen secara difusi. Soal nomor 2, di manakah tempat terjadinya pertukaran gas, yaitu pada bagian alveolus. Karena sudah dijelaskan tadi fungsinya adalah tempat menyerap oksigen secara difusi. Difusi adalah perpindahan zat dari yang berkonsentrasi tinggi ke yang berkonsentrasi lebih rendah, sehingga oksigen dapat terserap ke dalam alveolus. Jadi jawabannya adalah yang nomor 4. Selanjutnya, yang nomor 3, bronkitis menyerang pada bagian nomor berapa? Dari nama bronkitis, kita sudah tahu kalau bronkitis akan menyerang pada bagian bronkus. Bronkitis sendiri adalah peradangan pada dinding bronkus yang disebabkan oleh virus dan menyebabkan batuk berdahak. Jadi, nomor 3 adalah jawabannya bronkus, yang C. Saat kandung kemih penuh dengan urin, dinding kandung kemih akan tertekan dan otot kandung kemih merenggang sehingga muncul rasa ingin buang air, lalu urin keluar melalui uretra. Jadi, setelah meninggalkan ginjal, urin akan melalui ureter, kandung kemih, lalu saluran kencing atau ureter. Jadi, jawabannya adalah yang D. Alat ekskresi yang bekerja sama dalam fungsinya adalah, jadi pengeluaran air melalui urin berkaitan dengan pengeluaran air melalui keringat pada kulit. Pada waktu udara dingin, badan kita tidak berkeringat. Pengeluaran air dari tubuh dilakukan melalui urin, sehingga kita sering buang air kecil. Sebaliknya, pada waktu udara panas, badan kita banyak mengeluarkan keringat, sehingga jarang buang air kecil. Jadi, alat ekskresi yang bekerja sama dalam fungsinya adalah ginjal dan kulit. Jadi dari gambar ini dapat diketahui ada 2 bukit dan 1 lembah. Dari ujung ke ujung adalah panjangnya 150 cm.
Nah, karena ini terdiri dari 3 bagian, jadi setiap bagian adalah panjangnya 50 cm. Nah, dari sini diketahui T atau waktu dalam satu gelombang, satu bukit, dan satu lembah adalah selama 2 second atau 2 detik. Selanjutnya, N atau banyak gelombangnya yaitu hanya satu bukit dan satu lembah, jadi terdiri dari satu gelombang. Nah, selanjutnya, periode dan cepat rambat gelombang tali tersebut adalah, kita cari tahu periode ditandai dengan T besar. Periode sama dengan waktu dibagi banyaknya gelombang. Jadi 2 dibagi 1 sama dengan 2 second. Selanjutnya, cepat rambat gelombang atau V sama dengan lambda per periode atau 100 per 2 sama dengan 50 cm per second sama dengan 0,5 meter per second. Jadi jawabannya adalah yang A. Sebuah benda tingginya 1 cm, yaitu H 1 cm, berdiri tegak di depan cermin cekung pada jarak 6 cm, yaitu S karena dia jarak benda. Jika titik fokus cermin tersebut 4 cm, tentukan yang pertama adalah jarak bayangan atau S-aksen. Untuk mencari S-aksen yaitu jarak bayangan dikali titik fokus per bayangan dikurang fokus. S-nya adalah 6 dikali F yaitu 4 per 6 dikurang 4 sama dengan 6 dikali 4 per 2 sama dengan 12 cm. Untuk yang B yang ditanya adalah perbesaran bayangan atau M. M adalah S-aksen per S atau jarak bayangan dikurang jarak benda sama dengan 12 dibagi 6 sama dengan 2 kali. Jadi bayangan 2 kali diperbesar. Nah, untuk yang C yang ditanya adalah tinggi bayangan atau H-aksen. Untuk mencari H-aksen yaitu perbesaran bayangan atau M dikali tinggi benda. Nah, tadi diperbesar sebanyak 2 kali dikali tinggi benda adalah 1. 2 kali 1 yaitu 2 cm. Jadi tinggi bayangannya adalah 2 cm. Dari yang telah kita cari bersama tadi, dapat diketahui maka sifat bayangannya adalah nyata, diperbesar, dan terbalik. Nah, itu tadi penjelasannya. Semoga bermanfaat ya teman belajar. Semangat mengerjakan PAT-nya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!